Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan media pembelajaran pada materi IPA di kelas 9, yaitu tentang cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Oke, bagaimana definisi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah cara perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dan tanpa membutuhkan bantuan manusia dan bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan bisa menggunakan cara rizoma, stolon, kemudian ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, kemudian ada tunas, dan ada tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang pertama yaitu dengan menggunakan tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari kecambah atau bagian batang tanaman. Pada kecambah, tunas tumbuh dari rumula. Tunas dapat tumbuh pada bagian ujung batang, ketiak daun, dan pangkal batang. Tunas pada batang batang digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas antara lain adalah tanaman padi, pisang, dan bambu. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu melalui rizom atau rimpang. Rizom atau rimpang adalah modifikasi batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Rizom memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan makanan seperti pati, protein, dan nutrisi lainnya, sehingga dari rizom dapat tumbuh tunas yang kemudian menjadi tanaman baru. Tumbuhan yang bereproduksi dengan menggunakan rizom antara lain lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, dan bunga tasbih. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang ketiga adalah stolon. Stolon adalah modifikasi batang berupa perpanjangan tunas yang tumbuh secara menjalar atau mendatar sejajar dengan permukaan tanah. Anakan dari stolon mampu menjelajah tanah dengan mudah dan memiliki karakter serta sifat yang sama persis dengan induknya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon diantaranya adalah semanggi, stroberi, dan juga enceng gondok. Empat, umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dan berasal dari modifikasi akar. Umbi akar dapat membentuk tunas apabila memiliki titik tumbuh tunas. Umbi akar pada tumbuhan misalnya pada tanaman singkong, wortel, lobak, dan bengkuang. Umbi akar pada wortel dan lobak serta bengkuang dapat membentuk tunas baru, dan umbi ini merupakan umbi akar yang dapat digunakan untuk berkembang biak. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Sebenarnya, umbi batang merupakan cadangan makanan bagi tanaman. Bagian permukaan umbi batang akan ditumbuhi sisik, sedangkan pada bagian pucuknya akan membentuk mata tunas. Beberapa tanaman yang berkembang biak secara alami menggunakan umbi batang adalah pang, umbi jalar, dan lengkuas. Berikutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari tumbuhan pangkal daun yang tersusun
secara rapat dalam suatu format tertentu atau format proses yang besar karena adanya penumpukan cairan pada sel-sel penyusunnya. Tanaman yang berkembang baik dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang putih, bunga dahlia, bunga bakau, bunga tulip, dan bunga lili. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tunas daun. Tunas daun adalah daun yang dapat memunculkan tunas yang nantinya bisa menjadi tanaman baru. Tunas daun termasuk tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh tidak pada tempat yang biasanya, seperti pada ujung tanaman, kemudian ketiak atau ruas-ruas batang. Tanaman yang biasanya berkembang biak dengan tunas daun, misalkan Sansevieria, Zamia kulkas, Begonia, Wijaya kusuma. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang selanjutnya adalah tunas akar. Tunas akar adalah tunas yang muncul pada bagian akar yang tidak tertutup oleh tanah. Tunas akar termasuk tunas adventif. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas akar diantaranya adalah semek, kersen, cemara, dan sukun.